Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Jadi kebetulan hari ini, pagi ini saya diundang jadi salah satu ikut dalam telekonferensi dalam membahas musresbang di tingkat Kota Semarang. Jadi saya mewakili klaster pengolah pangan Kota Semarang. Mudah-mudahan acara nanti berjalan dengan baik dan saya bisa mengusulkan aspirasi apa yang ada dalam keadaan para pelaku usaha mikro. Ikuti terus. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, tidak dalam rangka saya mengemis pada panjenengan sekalian. Kalau Anda punya kekuatan ekonomi, maka inilah waktu yang paling tepat buat kita untuk kemudian menumbuhkan jiwa gotong royong kita. Kita bantu tetangga kita, semampu kita. Misalnya wakil punya tetangga yang membutuhkan, mampunya 5 kakak, setiap minggu bantulah. Mampunya 1 kakak, bantulah. Pak Iswar karena punya perusahaan besar bisa bantu 100 kakak, bantulah, dan seterusnya. Pak Ketua Dewan yang punya kolam pemancingan di mana-mana, bantulah mereka. Jadi saya rasa hal-hal ini adalah hal-hal yang harus kita tumbuh kembangkan sambil melihat kalau ekonomi kemudian bisa kembali bangkit, kita akan menuju Kota Semarang yang semakin hebat pada periode-periode di atasnya. Catatannya sangat banyak sekali, tapi saya izin tidak membacakan karena catatan ini adalah catatan yang optimis yang dibuat oleh Bapeda berdasarkan rangkuman kawan-kawan di Kecamatan Kelurahan pada saat sebelum ada COVID-19. Jadi sambil kita jalan, perintah untuk menempati musrebang kita ikutin, tapi juga kondisi lapangan karena COVID-19 juga harus kita perhatikan. Kita akan atur sedemikian rupa, kita akan berupaya sedemikian rupa Semarang tetap akan eksis meskipun ada COVID-19 di kota ini. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian adalah sebuah pandangan. Saya setuju dengan pendapatnya. Persoalan COVID ini selain medis, memang ini kondisi ada darurat, persoalan sosial, jadi cara ekonomi, berpikirnya yang juga ketiga harus adalah darurat. persoalan yang Tidak namanya boleh berpikir standar. hoax atau kabar Kita ikuti tidak lagi. resmi. Maka kawan-kawan LPMK yang rawuh di sini, RW, RT, teman-teman aparat penegak hukum, kami minta tolong dengan setangan. Situasi sudah sangat sulit, benar-benar sulit. Hanya kita aja yang selalu happy di situasi sulit ini. Maka yang menyebarkan kabar itu tolong kita kemudian beritahu supaya tidak memperkeruh suasana. Kita perlu sebuah kekuatan besar, yaitu kekuatan kekompakan dan gotong royong. Dan saya yakin saya punya seluruh Semarang yang insya Allah punya pemikiran pengen Semarang tetap maju dan pengen Semarang tetap kondusif. Jadi hal-hal yang tidak benar di lapangan mari kita luruskan bersama-sama, dan dengan kekuatan itu insya Allah bismillahirrahmanirrahim COVID-19 segera pergi dari Semarang, segera pergi dari Indonesia, dan segera kemudian hanya dari dunia ini. Matur nuwun dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pusat Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Semarang tahun 2021 secara resmi saya akan dibuka. PDAM sudah kita diskon 20%. Itu tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi juga untuk rumah tangga yang tipikasinya lebih besar. Untuk pengusaha juga kita diskon 20%. Lalu kemudian retribusi rusunawa, retribusi PKL, UMKM, ada kebijakan pusat untuk bisa mendapatkan keringanan angsuran ini terus kita komunikasikan kepada teman-teman perbankan yang ada di Kota Semarang. Lalu dukungan pelaku UMKM, saya rasa Pak Marbun tadi juga sudah menyampaikan bahwa hari ini beberapa kegiatan kita arahkan fokus pada hal tersebut, misalnya jamu rempah-rempah melibatkan UMKM. Setiap hari penyemprotan di 3 kecamatan itu Pak Camatnya rata-rata menyiapkan makan siang, jadi pasti UMKM-nya juga selalu kita libatkan. Persoalannya mari kita kemudian tetap kuat dan kreatif. Teman-teman pengusaha apalagi UMKM, mari kita cari pasar yang hari ini dibutuhkan masyarakat. Pasti pertama masker. Sejak juru bicara kesehatan mengatakan kalau
masyarakat yang non medis bisa Ini pakai masker kain, ini artinya peluang. ditanggapi sama Pak Wali Masih banyak orang apa yang yang saya belum pakai masker tanyakan di dan kota saya Semarang. usulkan. Lalu Semoga tadi juga tetap masukan benar-benar dari Mbak dijalankan. Yuni, masukan Pak Marbun, masukan dari Kadin terkait dengan yang namanya nasi bungkus atau nasi dus-dusan. Ini bukan di luar, bukan termasuk panti. Kalau yang panti asuhan sudah dialokasikan. Tapi rencana kita adalah melakukan penambahan ini untuk masyarakat seperti yang lansia atau yang di anak terlantar atau kelompok-kelompok yang menurut Mbak Yuni tadi masih perlu dibantu oleh pemerintah. Yang kedua, Mbak Yuni mengusulkan juga. Nama Bapak? Nama saya Agus Marbun, Ketua Klaster Pengolah Pangan Kota Semarang, Pak. Iya, Pak. Pertama saya apresiasi dengan program jamu yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wali, sehingga teman-teman anggota klaster itu masih bisa berproduksi, Pak. Dengan program 10.000 saset, 50.000 saset jamu itu sangat membantu. Nah, semoga ini jangan berhenti, Pak, karena ini juga kaitannya untuk meningkatkan imunnya para masyarakat. Saya pikir ini program harus terus dijalankan bertahap terus sehingga anggota klaster itu masih bisa berdenyut. Yang kedua juga program nasi dus, Pak, karena dengan tidak adanya kegiatan-kegiatan pertemuan sehingga teman-teman yang memproduksi snack nasi dus itu praktis berhenti, Pak. Nah, semoga ini juga tetap bisa dijalankan. Mungkin ada dermawan yang bisa menggerakkan sehingga mereka tetap pesan dan dibagikan ke orang-orang tidak mampu. Anggota saya juga siap memproduksi dan langsung membagikan sehingga dermawannya tidak perlu capek-capek gitu ya, tidak perlu repot lagi untuk memikirkan bagaimana pendistribusiannya. Sehingga teman-teman yang sekarang ini hampir praktis berhenti berproduksi dan harus merumahkan karyawan bisa kembali normal. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah sudah mulai harusnya kita sama-sama memikirkan bagaimana supaya ada kepastian kapan ini pasar mulai benar-benar normal lagi, Pak. Karena bantuan-bantuan itu kan semua sifatnya stimulus. Yang kita harapkan sebenarnya kepastian kapan ini kita bisa berproduksi kembali dan masyarakat tidak takut saling membeli dan menjual produknya. Nah, yang sekarang ini adalah ketakutan, sehingga para penjual pun akhirnya tidak produksi karena tidak ada beli, yang beli pada takut. Nah, ini Pak, saya pikir yang penting kita kembalikan kita mulai memotivasi masyarakat ini supaya kembali berpikir bahwa ini keadaan memang wabah ada, tapi kita harus tetap berpikir rasional gitu supaya ekonomi bisa tetap berjalan. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Masih ada dua, Pak. Saya menentukan yang pertama adalah Ya, tentang Pak Marbun. Ya, terima kasih dukungannya bahwa jamu akan terus kita pertahankan. Kemarin 20.000, ini kita udah pesen lagi 20.000, Pak. Mudah-mudahan nanti ada periode ketiga dan seterusnya. Program nasi bungkus kita sudah saya ceritakan tadi, Pak Marbun. Itu Pak Camat tuh setiap hari di 3 kecamatan selalu pesan nasi bungkus. Nah, ini juga perlu sebuah kreativitas, Pak Marbun. Misalnya Pak Marbun buat promo donasi nasi bungkus kepada yang membutuhkan. Nah, Pak Marbun nanti tinggal lihat data-datanya di Dinsos. Orang punya rezeki 100.000, dimasak di kelompok UMKM, klaster makanan, kirimkan ke orang yang membutuhkan seperti data Dinsos. Orang punya 500, orang punya 1.000.000 dan seterusnya. Ini bisa menjadi kreativitas yang dilakukan oleh kelompok klaster makanan. Kemudian yang ketiga, kepastian pasar normal. Gitu ya Pak Marbun ya? Dadah-dadah dong. Dadah-dadah. Nah, normalnya kapan ya Pak Endi? Ya saya juga bingung ini normalnya kapan. Ini memang benar-benar wabah. Wabah itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak menginginkan. Tapi kalau kita tidak lakukan upaya-upaya pencegahan, kita tetap berkumpul seperti biasa, wabah ini nggak akan selesai-selesai Pak Marbun. Maka saran saya, mari kita berdisiplin.
Syukur-syukur menjelang Lebaran semuanya sudah selesai. Tapi saya juga tidak bisa prediksi ini. Jadi langkah yang harus kita lakukan adalah ikuti SOP protokol kesehatan, kemudian badan selalu bersih, badan selalu sehat. Insya Allah kita akan bersama-sama melihat Semarang, Indonesia, dan dunia ini terhindar dari COVID-19. Mas Yogi. Oke, itulah tadi hasil telekonferensi. Memang belum berakhir, tapi saya harus keluar dari telekonferensi karena masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan Semarang semakin hebat. Sukses untuk Anda.